Seorang tenaga pendidik wanita di satu pondok pesantren Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas secara mengenaskan di rumahnya dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Peristiwa berdarah penganiayaan berat ini dilakukan oleh santri berinisial F usia 13 tahun yang tak terima dihukum oleh korban akibat pelaku kerap melakukan pelanggaran. Selain menyelidiki kasus ini, petugas juga telah mengamankan pelaku yang pada saat itu beserta barang bukti sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini kita sudah bergabung dengan Kompol Roni Martius Nababan, Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Pak Kasat, selamat pagi Pak. Terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi. Pak Kasat, ini sebenarnya motif pelaku karena sakit hati betul ya? Kalau mengenai kronologi kejadian, akhirnya pelaku ini yang masih di bawah umur bisa mendapatkan senjata tajam itu dari mana, Pak? Baik, terima kasih Mbak Fatih. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Selasa malam 14 Mei sekira pukul 23.00. Pada saat itu saksi tetangga korban terbangun karena mendengar suara tangisan atau rintihan dari korban. Kemudian mencoba masuk ke rumah korban, kali pintu terkunci, akhirnya masuk melalui jendela samping pintu. Dan masuk, kemudian menuju kamar korban, kamar kedua. Dan pada saat itu lampu gelap, karena memang saksi tidak tahu di mana colokannya. Tapi di situ saksi melihat korban duduk, di sampingnya ada pelaku atau anak berkenalan hukum di sebelahnya. Kemudian karena curiga, kemudian saksi ini menarik keluar anak atau pelaku tersebut. Nah, pada saat duduk di luar, setelah ditarik ke dalam, saksi bertanya dan melihat kenapa banyak darah di baju pelaku tersebut. Dan si anak mengaku bahwa baru membacok atau menusuk korban. Waduh. Karena situasi tersebut, saksi ingin mengecek bagaimana kondisi korban. Kemudian saksi masuk lagi, melihat korban bersimbah darah setelah menghidupkan lampu. Kemudian saksi memanggil para pengasuh yang lain di pondok pesantren tersebut dan mencari bantuan dan kendaraan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Tapi sampai di rumah sakit, korban tidak tertolong lagi. Tidak tertolong gitu Pak ya? Kehabisan darah. Baik. Baik Pak Kasat, motif sempat ada 2 kali teguran dari korban terhadap pelaku. Perihal apa ini Pak? Ya, ini masih pendalaman karena memang dari pelaku sendiri yang kalau hasil pemeriksaan kita bahwa tahun sebelumnya, tahun 2023, di mana pelaku mengaku bahwa sering dihukum oleh korban berupa dijemur dengan alasan yang menurut pelaku dia tidak terima. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei kemarin, korban sedang di halaman ponpes dan pelaku melihat korban. Dari situ timbul secara tiba-tiba dendam yang memuncak lama. Kemudian pada Seninnya tanggal 13 Mei, pelaku anak ini kembali melakukan pelanggaran, yaitu keluar dari tempat belajar tanpa izin. Kemudian oleh pengasuhnya dihukum untuk menulis 2 juz ayat Al-Quran, sehingga dilakukan pada Senin malam dan Selasa malam. Dan Selasa malam tersebut, setelah melakukan kewajiban untuk hukuman tersebut dan kembali ke kamar, pelaku anak ini seperti tidak bisa tidur, dan menurut pengakuannya tiba-tiba terpikir oleh korban, sehingga langsung menuju rumah korban dan masuk melalui jendela, karena memang jendela korban ini rusak dan tidak terkunci. Kemudian masuk ke rumah korban. Pak Kasat. Siap. Kemudian melakukan aksinya begitu ya Pak ya.
Pak Kasat, kalau Ya, melihat Mbak. pelaku ini atau anak yang berhadapan dengan hukum ini usianya baru 13 tahun. Pelaku anak istilahnya kan? Pelaku anak begitu ya. Tapi sudah menghilangkan nyawa korban begitu. Lantas apa yang dilakukan pihak kepolisian? Apakah juga nantinya bisa ada jeratan pidana atau bagaimana? Dan ini masuk dalam berencana berarti ya Pak ya? Kalau dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP yang kami lakukan, memang pelaku anak tersebut masuk ke rumah korban, kemudian mengambil pisau dapur milik korban. Jadi anak tersebut baik. masuk melewati kamar korban, menuju dapur dan mengambil pisau dapur di situ. Dan setelah itu Oke. Baik. terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut. Ya, ya. Pasalnya apa Pak? Konstruksi hukumnya bagaimana, Atau Pak? konstruksi hukumnya seperti apa? Ya, untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal menghilangkan nyawa seseorang atau pasal 338 KUHP dijungtokan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia 351 ayat 3. Dengan ancaman? Hukuman 15 tahun penjara. Oke. Ya, tapi Baik, tentu terima dengan kasih. pendekatan anak ya, karena karena masih pelaku di bawah diketahui umur masih ya. anak Iya. gitu. Terima kasih banyak Pak Kasat Kita- Reskrim Polresta Palangkaraya sudah berbagi informasi. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.